Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nurhandayani. Saya mengajar di SMP Islam Thoriqul Huda, Cekok, Babatan, Ponorogo. Saya sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BEP 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 7 dengan tema rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Selamat menyaksikan. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai.
yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, saya akan mengaksen kehadiran daripada siswa. Aulia Lailatul Istiqomah ada? Khairunisa? Dimas? Intan? Lia? Lutfiana? Hafiz? Nurul Wafa? Zaki? Naura? Iva? Samira? Rizky? Enggar? Iya. Cukup ya. Anak-anak, pagi hari ini apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi ini kita bertemu kembali dalam artian kalau bertemu kembali berarti kita akan memasuki pembelajaran mata pelajaran PAI. Apakah pagi ini kalian masih semangat? Untuk menambah semangatnya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan mengambil posisi untuk yang putra bergabung dengan yang putra, yang putri bergabung dengan yang putri. Silahkan. Perhatikan instruksi yang saya berikan. Silakan memegang pundak atau bahu teman di depan kalian. Saya instruksikan kalian mengikutinya. Siap? Siap? Semangat? Fokus. Maju? Mundur? Sebelumnya, Bu Ati ingin bertanya tentang kebiasaan kalian pada pagi hari. Apakah tadi pagi sebelum materi PAI ini ada yang tidak mengikuti kegiatan pembiasaan pagi? Ada? Apakah kalian semuanya tadi mengikuti kegiatan sholat duha? Apakah tadi pagi semuanya mengikuti kegiatan baca tulis Al-Quran yang dibimbing di aula atas tadi? Alhamdulillah, karena kita sebagai umat muslim kebiasaan kecil seperti itu harus kita istiqomahkan. Terima kasih. Kita akan membahas suatu materi yang mana materi tersebut berkaitan dengan kegiatan kita dalam beribadah sehari-hari. Yang mana kegiatan ibadah itu kan ada tata cara secara syariatnya, yang mana ditentukan bahwasanya pelaksanaannya harus secara sempurna. Namun ada beberapa kondisi yang mana seseorang itu tidak bisa melaksanakan ibadah itu secara sempurna seperti yang sudah disyariatkan. Nah, karena kondisi seperti itu, maka Islam memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan, memberikan kemudahan bagi orang yang belum bisa melaksanakannya secara sempurna, yang mana itu dinamakan nanti adalah rusuk atau kemudahan. Nah, kemudahan itulah yang nantinya bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh umat dalam menjalankan ibadahnya, termasuk dalam ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, seperti itu. Nah, apakah kalian di sini ada yang sudah mempelajari atau mungkin sudah mendengar atau mungkin sudah tahu definisi daripada rusuk? Ada yang tahu rusuk? Silakan Mas Rizky. Rusuk adalah
adalah kemudahan atau kelonggaran. Betul sekali. Itu makna dari definisi daripada rukhsah secara istilah adalah kemudahan, kelonggaran dalam bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian apakah kalian ada yang sudah pernah menerapkan, sudah pernah menggunakan rukhsah itu dalam kegiatan kalian sehari-hari? Silakan. Ketika saya mengikuti kegiatan ziarah wali Jawa Timur, saya bersama rombongan melaksanakan sholat dengan cara jamak dan qashar. Nah, betul sekali. Itu Mbak Mirza pernah mengikuti kegiatan ziarah wali Jatim yang mana sholat yang dikerjakan itu harus dilaksanakan secara jamak dan qashar karena mengingat jarak tempuh yang jauh, kemudian waktunya juga terbatas. Kemudian apakah kalian juga ada yang pernah? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa agama kita itu memberikan kemudahan yang dinamakan dengan rukhsah? Apa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Silakan Mas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rukhsah agar pelaksanaannya dapat tercapai untuk kemaslahatan. Betul sekali. Jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan sebenarnya syariatnya itu kan harus dijalankan secara sempurna. Tapi Allah itu memberikan kemudahan supaya kemaslahatannya itu bisa tercapai. Jadi tidak ada yang merasa berat, tidak ada yang bahkan tertinggalkan. Jadi dengan adanya rukhsah itu pastinya akan sangat membantu kita sebagai umat Islam dalam menjalankan ibadah. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang mana memiliki tujuan bahwasanya kita akan bisa membahas, mendefinisikan daripada rukhsah, kemudian bisa juga mengaplikasikan rukhsah. Pembelajaran pagi ini materi yang akan disampaikan itu memiliki tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu kita bisa mendefinisikan apa itu makna daripada rukhsah. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan rukhsah apa yang diberikan dalam ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi materi yang akan disampaikan itu nanti seputar itu, dan kita bisa memahami maknanya, bisa mendefinisikan, bisa mencari contoh-contohnya, bisa dan juga bisa mengimplementasikannya seperti itu, okay? Kemudian untuk menunjang pemahaman kalian terkait materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bu Ati akan menayangkan video pembelajaran dari yang sudah saya ambil dari YouTube. Nah, silakan kalian perhatikan secara sesama. Kalaupun ada nanti yang penting bisa kalian. Assalamualaikum kawan-kawan. Pada video kali ini kita akan membahas bersama tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah, dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji, dapat membuat bagan dan tabel mengenai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Tahukah kalian hukum yang telah yang sudah ditekankan terkait materi rukhsah. Untuk yang kedua, Bu Ati akan menampilkan slide PPT terkait bab rukhsah juga. Silakan diperhatikan. Rukhsah kita akan
kalau siasat ini itu maksud nih arah-arah pas kelihatan membaca. Kemudian tadi video pembelajaran yang sudah diputar terkait bab rukhsah yang akan kita bahas pada pagi hari. Materi yang kedua, Ibu Ati akan menampilkan slide berupa PPT terkait bab rukhsah juga, namun secara garis besarnya dibaca. Makna rukhsah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya rukhsah itu secara bahasa adalah kemudahan ataupun kelonggaran. Sedangkan secara istilah adalah perubahan hukum karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan ataupun keringanan. Tentunya rukhsah ini diberikan dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalil rukhsah itu pun juga diberikan untuk membuat kita bisa menjalankan rukhsah tersebut, yang mana tertera pada suatu aman. Yang mana tertera ngoten. Selanjutnya adalah dalil terkait bab rukhsah itu tertera pada surah Al-Baqarah ayat 286. Sepertinya ayat ini pun juga sudah familiar, sudah sering didengar oleh kalian. Kemudian selanjutnya adalah mengapa rukhsah itu diperbolehkan dalam Islam. Tentunya kan mempunyai alasan-alasan tertentu. Yang pertama, rukhsah itu boleh dilakukan, boleh dikerjakan selama tidak untuk dalam berbuat kezaliman. Demikian tadi video pembelajaran dan paparan materi rukhsah dalam bentuk PPT yang sudah disajikan. Kemudian Bu Ati akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan beserta kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian membentuk kelompok setelah Bu Ati bacakan nama dan anggota kelompoknya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, Rizky, Hafiz, Naula, Safira, dan Vita. Untuk yang kelompok kedua adalah Zaki, Wafa, Siva, Naula, dan Vivi. Kelompok selanjutnya, kelompok ketiga, Angel, Aulia, Kuning, Aska, dan Rozan. Dan yang kelompok keempat adalah Mirza, Lia, Intan, Inggar, dan Zainab. Silakan membentuk kelompok.
Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari keempat kelompok. Sudah disampaikan secara jelas, sudah materinya juga sudah disampaikan. Untuk evaluasinya tadi dan tantangannya tadi adalah kalau misalkan presentasi itu harus tegas, harus berani, tidak boleh malu-malu. Penyampaiannya materi juga harus jelas. Namun materinya tadi kan sudah cukup bagus, hasil diskusinya juga sudah cukup bagus. Penguasaan materi terkait LKPD-nya dalam menjawab LKPD juga sangat bagus. Nah, untuk mendalami materi kita pada pagi hari ini, Bu Atik akan memberikan asesmen individu. Pekerjaan individu kalian kerjakan secara mandiri. Akan dibuat berikan kembali. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada gambar soal.
mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.